Halo semuanya, kali ini gue masih ngebahas sih tentang Dayana ini, tapi gue bakal ngambil berita-beritanya ya dari internet kayak gitulah ya. Ya udahlah ya, langsung aja. Oke, pertama ini gue ngecek tuh dari akunnya Lambeturah ya, yang ternyata ini 1 jam yang lalu ya, gue juga baru tahu sih soalnya. Ternyata ada postingan dari Lambeturah nih. Banyak yang bingung kenapa kemarin stuck di angka 1,7. Ternyata followersnya DP-nya sama semua. Ya, DP-nya sama semua. Ya, alias bot lah ya. Semangat buat kakak-kakak yang melawan bot ya. ini ini menarik sih menurut gue. Jadi kan bot ini bisa aja lah ya beli, kan biasanya ada ya, kalau misalnya kita beli followers tuh ya ada follower pasif sama aktif ya. Ya ada dua kemungkinan sih menurut gue. Ini antara dari pihak sananya beli followers buat ngelawan, atau misalkan ada fans fanatiknya yang ngirimin beli followers buat ngirimin ke pihak sananya gitu. Menurut gue sih itu ada dua kemungkinan kayak itu. Jadi ya yang jelas sih memang ini bot sih menurut gue ya. Jadi ya jadi gimana ya? Jadi ya gitulah. Kalau menurut gue bot kayak gini pasti ada dalangnya lah. Kalau nggak dari sana ya mungkin ada orang yang loyal beliin bot gitu buat dia gitu. Tapi ya heran aja sih ya, kalau misalnya kalian lihat sekarang live-nya juga udah 1600 ya, 1600 ya, 1600 cepet banget sumpah ini. Tadi aja gue ngeliat udah 1683 lah ya, 83 lebih, mau dapat malam aja 1700 ya, udah turun 20.000 lah baru sekarang nih turunnya cepat. Semalam sih emang agak lama kalau misalnya kalian cek live streaming gue juga. Jadi ya mungkin emang lawan bot kayak gitu ya. Tapi di statusnya Dayana juga dia bilang kenapa bot mulai mengikuti dia gitu ya. Mungkin aja ya, asumsi gue tadi ya, kalau misalkan memang dari pihak sananya atau dari Dayananya itu nggak beli followers ya berarti ada orang lain yang ngirimin followers ke dia gitu. Itu asumsi gue ya. Jadi kalau misalkan salah ya koreksi aja gitu. Dan di sini juga banyak komen-komennya tuh, pejuang report mana suaranya kemarin Indonesia di stupid-stupidin, sekarang di love-lovein. Tuh orang-orang juga berpikirnya tanpa pikir naki Dayana dalam bambak kosan gabut yang cuma bisa main Ome TV. Aduh, ya bener juga sih sekarang bisa ke Dubai kayak gitu ya. Gue yakin sih itu hasil jerih payah dia, yang ternyata dia dapat engagement rate-nya atau exposure-nya itu dari Indonesia kebanyakannya ya. Kenapa nggak mengakui gitu ya? Bilang nggak butuh, dan sekarang malah udah bergantung bilangnya ya. Kenapa gue mesti mikirin yang di Indonesia sedangkan gue bisa terkenal di Rusia dan di Kazakhstan? Why gitu. Ya sekarang malah Dayana sendiri bilang I love Indonesia kayak gitu ya. Ya menurut gue sih ibaratnya dia lagi kapal dia lagi tenggelam, dan ya gitulah ya, kapal tenggelam tapi dia mencoba untuk mengangkatnya sedikit-sedikit itu biar nggak tenggelam. Dia udah tahu sebenarnya ya dengan kehilangan followers ini ya dia bakal berdampak gitu ke karirnya dia. Dia yakin sih, maksudnya dia mengerti juga, cuma ya kenapa gitu ya. Udahlah ya. Terus gue pindah ke postingannya Pak Ridwan Kamil nih. Dia juga bilang katanya jauhi narkoba, dekati ya Dayana mungkin maksudnya, atau nggak tahu lah. Cuma ya komen-komennya yang lucu gitu. Ya pada bilang gitulah, Dayana lupa diri sudah Pak, dekat ibunya. Unfollow Dayana ya. Gitu dulu ya. Netizen Indonesia tuh memang kalau misalkan udah bersatu tuh serem gitu. Siapa gue tong hilap jumatan ya udah ditinggalkan para fans Pak tuh. Ya gimana ya, mau bilang star syndrome takutnya gimana, tapi ya memang Dayana itu mungkin ya kalau menurut gue ya memang star syndrome sih, sama shock star kayak gitulah. Dia shock ketika dia dapat popularitas tinggi, exposure tinggi, engagement rate-nya tinggi, dibarengi dengan kurangnya manajerial atau
apa ya, pengaturan yang cukup gitu, yang profesional gitu. Ya jadinya kayak gini gitu. Kita kesampingkan statusnya kayak gitu, kasus yang kemarin-kemarinnya kayak gitu ya, walaupun memang berkaitan ya. Cuma menurut gue nih, ya kalau misalkan dia sekarang takut kehilangan followersnya yang dia dapat, ya memang besarnya dari Indonesia ya. Ya udah lah ya, maksudnya dia udah klarifikasi juga udah, cuma ya gimana ya, tetap aja mungkin ya dia harus ngakuin gitulah ya, maksudnya ya dia besar gara-gara orang Indonesia gitu. Jangan sampai dia blunder bilang bilang gitu, walaupun dia bilang katanya ya mungkin gara-gara dia bahasa Inggrisnya kurang, jadi dia nggak paham, nggak ada maksud tujuan ke situ, cuma bahasa Inggrisnya diartikannya kayak gitu. Cuma ya gitulah ya intinya. Dan banyak juga yang mau bahas-bahas juga nih, kayak Andri TNM mau bahas juga kayaknya sih, menurut gue sih bahas Dayana juga. Sedangkan ya kalau misalkan kalian tahu, Andri ini TNM ini suka banget misu-misuin permasalahan atau drama-drama di Indonesia nih ya. Ya kita tunggu aja lah videonya. Dan kalau misalkan kalian for your information aja ya, sekarang engagement rate-nya 30,80%. Gimana ya? Coba kita cek. Oh, sekarang udah 82.600, tadi 82.900 ya. Kita cek Instagramnya aja deh. Followingnya masih followan sama Vicky Naki nggak ya? Kayaknya sih masih ya. Coba kita lihat followingnya juga. Oh, ada Just No Limit, ada Rahim Ibramov, ada nggak ya? Ada. Sekarang BTW Dayana juga udah jadi brand ambassador cuy. Ada nggak ya? Kok gue nggak nemu sih? Kayaknya sih ada ya, kayaknya ya. Bahkan yang dapat verify pertama itu malah Dayananya sendiri ya, bukan Vicky Nakinya. Oh, masih following ternyata. Jadi ya menurut gue sangat disayangkan aja sih dengan sikap Dayana yang sekarang kayak gitu. Ya sangat sayang aja gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian lihat for your information aja nih, jumlah followers Dayana sebelum kenal Vicky Naki ini cuma 2.400. Kalau gue setuju sih dengan argumen kalau misalkan tanpa adanya Vicky Naki nih, video dengan Vicky Naki ini, gue juga bakal mikirnya ya Dayana ini cuma mahasiswa gabut yang tinggal di kosan gitu. Ya lu tahu nggak di video yang pernah Vicky Naki itu dia di skip dulu loh, maksudnya baru ketemu lagi kayak gitu. ya namanya takdir lah ya, gue juga nggak tahu. Tapi yang ini seru sih, maksudnya ternyata udah Dayana lagi Indonesia nih, orang-orang Indonesia lagi berjuang melawan bot yang entah dikirim oleh seseorang ke Dayana gitu. Ya mohon maaf aja lah ya. Kita lagi perang kayak ini. Jadi menurut kalian itu gimana ya? Ya gimana ya, cupu. Detik-detik bersatunya netizen Indonesia. Semangat 1,5 juta guys. Iya, soalnya gue lihat nih ya, dari yang semalam itu dalam sehari bisa sampai 500.000, cuma kemarin cuma 66.000 gitu. Ya agak lama turunnya gitu, walaupun memang gue yakin nih sebagian besar pasti dari Indonesia sih, nggak mungkin. Itulah intinya. Tuh kan ya, buktiin tanpa netizen Indo yang sip kemarin dia nggak bakal seviral ini. Ya iyalah, gila. Kalau DP-nya maksudnya gimana sih? Kita lihat bukannya komentarnya. Hacker mana hacker? Kok nggak muncul ya? Robot kalau nggak salah, bukan manusia kayak komputer gitu ya. Iya bot namanya juga cuy. Jasa bot itu gimana ya? Bot buat apa ya? Pengikut dari sistem komputer yang kasih, makanya disebut jasa bot. Robot yang mukanya sama seperti manusia pada umumnya. Oh ya gitulah. Mungkin beli bot gitu, jasa bot. Oh kalang kabut dong.
jasa bot. Ya gitulah ya. Jadi menurut kalian gimana? Kalian termasuk orang yang ngikutin kasusnya atau enggak? Atau cuma penikmatnya aja? Atau ya nge-ship mereka juga? Dan terserah kalian, kalau mau dislike ya udah dislike aja. Kalau misalkan kalian mau bilang gue so asik ataupun apa ya udah terserah ya. Itu kritik sih buat gue ya, terima aja gitu. Ya udahlah segitu aja video gue. Kalau misalkan kalian suka ya udah silahkan like dan share dan subscribe channel gue, dan kalau misalkan nggak suka ya udah dislike aja. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.